Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Septo Mulyono. Masih di channel Ruang Belajar Bareng Septo Mulyono. Kali ini kita akan belajar latihan soal PAS atau biasa dikenal juga dengan PRAUS. Penilaian akhir semester genap ya untuk kelas 9 SMP atau MTS di pelajaran Bahasa Indonesia. Tahun pelajaran 2021-2022. Jangan lupa dukung channel kami dengan subscribe, like, and share, dan komen ya. Kalau ada nanti kurang paham atau ada beberapa pembahasan yang kurang pas, silakan komentar aja. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal pembahasan yang pertama. Kalimat 1. Dugaan dampak radiasi telepon genggam terhadap kesehatan. 2. Kemungkinan penyakit yang berkaitan dengan penggunaan telepon genggam antara lain kanker. 3. Peneliti Inggris meluncurkan program penelitian terbesar di dunia pada akhir April lalu. 4. Vidya membeli telepon genggam Vivo 2 juta rupiah. Kalimat yang berisi fakta adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah yang D. 3 dan 4. Soal nomor 2. Dugaan dampak radiasi telepon genggam terhadap kesehatan. Kalimat 2. Kemungkinan penyakit yang berkaitan dengan pengguna telepon genggam antara lain kanker. Kalimat 3. Peneliti Inggris meluncurkan program penelitian terbesar di dunia pada akhir April lalu. Kalimat 4. Vidya membeli telepon genggam Vivo 2 juta rupiah. Kalimat yang tidak padu adalah A. 4, B. 3, C. 2, D. 1. Jawabannya adalah yang A, kalimat nomor 4. 3. Kalimat 1. Dugaan dampak radiasi telepon genggam terhadap kesehatan. 2. Kemungkinan penyakit yang berkaitan dengan penggunaan telepon genggam antara lain kanker. 3. Peneliti Inggris meluncurkan program penelitian terbesar di dunia pada akhir April lalu. 4. Vidya membeli telepon genggam Vivo 2 juta rupiah. Kalimat yang berisi opini adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Jawabannya adalah kalimat 1 dan 2. Soal nomor 4. Kalimat 1. Dugaan dampak radiasi telepon genggam terhadap kesehatan. Kalimat 2. Kemungkinan penyakit yang berkaitan dengan penggunaan telepon genggam antara lain kanker. Kalimat 3. Peneliti Inggris meluncurkan program penelitian terbesar di dunia pada akhir April lalu. Kalimat 4. Vidya membeli telepon genggam Vivo 2 juta rupiah. Penulisan ejaan pada kalimat nomor 4 salah. Penulisan yang salah adalah A. Penggunaan RP, B. Bilangan 0 setelah koma, C. Tanda titik setelah penulisan RP, D. Penggunaan tanda koma. Jawabannya adalah yang C ya, tanda titik setelah penulisan RP. Jadi tidak kasih tanda titik dan tidak dikasih spasi langsung. Soal nomor 5. Bacalah paragraf berikut. Setelah dilakukan penilaian terhadap 30 siswa mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 yang memperoleh nilai 9 sebanyak 5 orang, nilai 8 sebanyak 20 orang, nilai 7 sebanyak 3 orang, dan nilai 6 hanya 2 orang. Kesimpulan paragraf tersebut adalah A. Mereka anak yang rajin-rajin, B. Nilai mereka baik, C. Mereka anak yang pintar, D. Guru mereka berbangga.
Jawabannya adalah yang B, nilai mereka baik. Soal nomor 6. Perhatikan langkah-langkah menyusun teks diskusi di bawah ini. 1. Mencari solusi. 2. Mengumpulkan data. 3. Menentukan topik. 4. Memulai menulis. Urutan yang tepat agar menjadi langkah menyusun teks diskusi adalah A. 1, 2, 3, 4. B. 3, 2, 1, 4. C. 4, 3, 2, 1. D. 2, 3, 1, 4. Ya, jawabannya adalah yang B, 3, 2, 1, 4. 7. Perhatikan kalimat berikut. Kami mengadakan kemah di lereng Gunung Pesagi selama 3 hari. Perbaikan penulisan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah A. Kami, K kapital, mengadakan kemah di lereng Gunung Pesagi, P kapital, selama 3 hari. B. Kami, K kapital, mengadakan kemah, K kapital, di lereng Gunung Pesagi, P kapital, selama 3 hari. C. Kami, K kapital, mengadakan kemah di lereng Gunung G kapital, Pesagi, P kapital, selama 3 hari. D. Kami, K kapital, mengadakan kemah di lereng L kapital, Gunung G kapital, P Pesagi kapital, selama 3 hari. Jawabannya adalah yang C ya. Kami, K kapital, mengadakan kemah di lereng Gunung G kapital, Pesagi, P kapital, selama 3 hari. 8. Bacalah kalimat berikut. Semua peserta diskusi agar selalu masuk ke ruang kelas. Semua peserta diskusi agar segera masuk ke ruang kelas, karena pelaksanaan diskusi segera akan dimulai. Perbaikan kalimat tersebut agar efektif, kata yang dihilangkan adalah A. Segera, ke akan. B. Peserta lomba agar. C. Semua lomba masuk. D. Semua agar akan. Jawabannya adalah yang D. Semua agar akan. Soal nomor 9. Hal-hal berikut yang diteladani dari tokoh dalam cerita inspiratif adalah A. Konflik tokoh dengan lingkungannya. B. Kekurangan tokoh dan lingkungan. C. Kisah perjuangan tokoh mencapai sukses. D. Kondisi kehidupan tokoh. Jawabannya adalah yang C ya. Kisah perjuangan tokoh mencapai sukses. 10. Teks inspiratif yang di dalamnya terdapat peristiwa yang menggunakan bahasa naratif adalah A. Paragraf. B. Alur. C. Judul. D. Tema. Jawabannya adalah yang B. Alur. Soal nomor 11. Dalam diskusi kelas, kamu ditugaskan oleh guru menjadi moderator. Diskusi tersebut membicarakan masalah bahaya narkotika. Kalimat pendahuluan untuk memulai diskusi yang tepat adalah A. Sebaiknya diskusi ini kita buka setelah kepala madrasah hadir. B. Marilah kita mulai mendiskusikan masalah bahaya narkotika ini. C. Teman-teman, sebaiknya diskusi ini kita buka meskipun yang hadir belum lengkap. D. Teman-teman, pada saat ini kita akan membicarakan bahaya narkotika. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Marilah kita mulai mendiskusikan masalah bahaya narkotika ini. 12. Hal-hal berikut yang tidak perlu diperhatikan dalam menyampaikan pendapat berupa persetujuan adalah A. Menggunakan uraian yang lebar. B. Menggunakan data pendukung. C. Bersifat memperkuat pendapat. D. Berusaha tidak menyinggung. Ya, jawabannya adalah yang A, menggunakan uraian yang lebar. Tidak perlu ya, ini tidak perlu dilakukan. 13. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh moderator pada saat diskusi berlangsung adalah A. Ikut memberikan tanggapan. B. Bertindak tegas. C. Menegur penyanggah yang menguasai. D. Menegur penyaji yang berubah haluan.
Jawabannya adalah yang A, ikut memberikan tanggapan. Moderator itu nggak boleh memberi tanggapan ya. 14. Bacalah kutipan teks berikut ini. Allah menciptakan manusia sangat sempurna. Dengan akal yang disempurnakannya kepada manusia, teknologi terus berkembang. Salah satu teknologi yang memudahkan bersosialisasi adalah ponsel. Hampir semua manusia di dunia ini menggunakan ponsel, termasuk anak-anak. Namun, pemberian ponsel kepada anak-anak mendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berdasarkan struktur teks diskusi, kutipan teks tersebut adalah A. Argumen pro, B. Argumen kontra, C. Isu atau masalah, D. Kesimpulan atau saran. Jawaban adalah yang C ya, isu atau masalah. 15. Pelajari teks berikut. Menurut pendapat Ranca, PR penting karena banyak siswa di sekolah yang kurang fokus pada pelajaran. Kata yang nomor 1, fokus. Kata 2, rasanya kami sanksi. Kata nomor 3, sanksi. Jika di rumah bisa lebih fokus. 4, full day school. Kata nomor 4, belum lagi. Kata nomor 5, les. Kata nomor 6, pasti. Sampai di rumah tambah capek. Contoh ekspresi penggunaan kata keterangan modalitas pada teks tersebut adalah A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1 dan 5, D. 2 dan 6. Jawabannya adalah D2, kalimat 2 yaitu rasanya, dan kata nomor 6 adalah pasti. 2 dan 6. 16. Di tengah kota metropolitan seperti Jakarta, tidak dipungkiri banyak tindakan kriminalitas terjadi. Arti kota metropolitan adalah A. Kota yang menjadi pusat semua kegiatan, B. Kota yang sangat kaya raya, C. Kota yang luas daratannya, D. Kota serba ada. Jawabannya adalah yang A. Kota yang menjadi pusat semua kegiatan. 17. Kalimat berikut yang menggunakan ejaan yang benar adalah A. Kata dalam kamus diurutkan berdasarkan abjad. Yang ada abjad. B. Transaksi jual beli tersebut sudah syah. Itu kata syah. C. Akhir. Ini kata akhir. Dari ceritanya sangat menegangkan. D. Kita harus melengkapi administrasi kelas. Kata administrasi. Jawabannya adalah yang dia. Ini dengan menggunakan ejaan yang benar, kita harus melengkapi administrasi kelas. 18. Banjir sudah menjadi agenda tahunan bagi masyarakat Indonesia. Membangun saluran air yang bagus merupakan salah satu cara pemerintah menanggulangi banjir. Pendapat yang mendukung kutipan isi teks tersebut adalah A. Solusi tersebut hanya menghamburkan uang negara. B. Solusi tersebut masuk akal, tetapi sulit membangun resapan air di perkotaan. C. Solusi seperti itu sudah tepat, harus segera direalisasikan. D. Solusi yang dipilih tidak akan mampu menanggulangi banjir. Jawabannya adalah yang C ya, pendapat yang mendukung yaitu solusi seperti itu sudah tepat, harus segera direalisasikan. 19. Di daratan yang kering, tanaman mangga dapat menerima sinar matahari penuh sepanjang tahun. Titik-titik, semakin intensif sinar matahari, semakin manis buah yang dihasilkan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah A. Sinar matahari berguna bagi penyuburan. B. Sinar matahari membantu penyebaran buah. C. Sinar matahari berperan dalam penyerbukan. D. Sinar matahari berperan untuk pembentukan buah. Jawabannya adalah yang D. Sinar matahari berperan untuk pembentukan buah. 20. Dalam menyusun argumen dan solusi,
Dalam diskusi atau teks diskusi, diperlukan keutuhan dan keserasian antar unsur yang membentuk wacana. Hal inilah yang disebut dengan istilah A. Kohesi dan masalah, B. Koherensi dan masalah, C. Kohesi dan koherensi, D. Argumen dan masalah. Ya, jawabannya kohesi dan koherensi yang membentuk antar unsur dalam wacana ya. 21. Bacalah kutipan teks berikut ini. Saya merencanakan untuk berlibur ke rumah kakek nenek di Padang. Hari Minggu 22 Desember 2019. Aku berangkat menuju Padang. Dari Tanjung Karang menuju Padang kami menggunakan bis Gumarang Jaya. Berdasarkan struktur teks cerita inspiratif, kutipan teks di atas adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Jawabannya adalah yang A ya, orientasi. 22. Kalimat 1. Saya sangat takut. Kalimat 2. Lalu ia mengeluarkan badik. Kalimat 3. Aku semakin takut. Kalimat 4, setelah itu dia memintaku untuk memberinya uang dan perhiasan. Kalimat 5, aku memberinya segera. Fitur bahasa yang menunjukkan urutan waktu pada teks di atas adalah A. Sangat, B. Untuk, C. Dan, D. Lalu. Jawabannya adalah yang lalu ya, yang menunjukkan urutan waktu atau urutan kejadian. 23. Kalimat 1, saya sangat takut. Kalimat 2, lalu ia mengeluarkan badik. Kalimat 3, aku semakin takut. Kalimat 4, setelah itu dia memintaku untuk memberinya uang dan perhiasan. Kalimat 5, aku memberinya segera. Berdasarkan teks di atas, penggunaan kata kerja aksi adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4. Kata kerja aksi jawabannya yaitu yang nomor 2 dan 4. 2, lalu ia mengeluarkan. Kata mengeluarkan dan yang keempat adalah setelah itu dia memintaku untuk memberinya uang. Memberinya atau meminta ya. Kalimat 2 dan 4. Lanjut nomor 24. Teks 1. Sejenak saya merenung. Jujur, terkadang saya sering temperamen ke anak-anak saat melihat mereka yang kurang disiplin. Terkadang saya kurang mengingat apa yang saya lakukan. Saya ucapkan bisa berdampak pada anak-anak. Cerita tentang Gibeon ini membuat saya belajar saya harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan berucap kepada anak-anak. Teks 2. Orang-orang lain terdiam dan malu kepada dirinya sendiri karena tidak mempunyai rasa kebaikan untuk menolong mengangkat batu di jalan menuju istana. Padahal raja selalu menolong mereka. Nilai atau pelajaran dari teks tersebut adalah A. Teks 1 harus semangat belajar. Teks 2 harus memiliki rasa malu. B. Teks 1 berpikirlah sebelum berkata. Teks 2 menolong tanpa pamrih. C. Teks 1 selalu bersikap jujur. Teks 2 selalu bersikap mandiri. D. Teks 1 disiplin segala hal. Teks 2 jiwa pantang menyerah. Ya, nilai moral pada teks 1 jawabannya yang B ya. Berpikirlah sebelum berkata. Teks 2 menolong tanpa pamrih. 25. Uraian penjelasannya terasa hambar. Tidak ada yang berkesan bagiku. Kata hambar pada kalimat tersebut dirasakan oleh indera A. Pengecap, B. Peraba, C. Perasa, D. Pendengar. Ya, jawabannya yang C ya. Perasa. Kata hambar itu dirasakan oleh indera perasa. 26. Cermati kutipan teks berikut. Akhirnya saya mengerti kenapa semua orang di kereta itu tidak ada yang berani meneriakkan dan mencegah pencuri itu pergi.
Mungkin memang lebih baik kita ikhlaskan dan percayalah Allah akan mengganti beribu kali lipat. Sesampainya di rumah, saya masih syok atas kejadian tadi. Kutipan teks tersebut berdasarkan struktur teks cerita inspiratif adalah A. Orientasi, B. Komplikasi, C. Resolusi, D. Koda. Jawabannya adalah yang dia, koda. Ini bagian penutupnya dan amanatnya. Soal nomor 27. Setelah hujan reda, saya melangkah keluar masjid. Pak Haji Yahya, sang imam sholat Isya menyusul langkahku. Latar waktu dalam kutipan cerita inspiratif tersebut adalah A. Pagi hari, B. Siang hari, C. Sore hari, D. Malam hari. Jawabannya adalah yang D. Malam hari. 28. Bacalah kutipan teks inspirasi berikut. Kemarin aku berlibur di rumah kakek. Di halaman rumah tumbuh banyak tanaman bunga mawar. Aku sangat tertarik dengan bunga mawar yang sedang mekar itu. Aku pun titik-titik satu bunga dari tangkainya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah A. Memetik, B. Mencabut, C. Memungut, D. Memotong. Jawabannya adalah yang A. Memetik ya. Aku pun memetik satu bunga dari tangkainya. 29. Bacalah paragraf berikut. Gunung Pesagi terletak di Kabupaten Lampung Barat. Dari beberapa gunung yang ada di Provinsi Lampung, Pesagi adalah gunung yang mempunyai puncak paling tinggi. Penulisan kata gunung pada kalimat ketiga, ini ya, paragraf tersebut salah sebab A. Menunjukkan nama tempat, B. Tidak diikuti nama dari geografis, C. Menunjukkan letak geografis, D. Menunjukkan letak dari geografis. Jawabannya yang B. Tidak diikuti nama dari geografisnya. Gunung tidak ada nama gunungnya sehingga B ini harus kecil atau tidak kapital. 30. Cermati kalimat berikut. Karena serunya pertandingan futsal, kami tetap semangat walau terik matahari menampar wajah kami. Majas pada matahari menampar wajah adalah A. Hiperbola, B. Litotes, C. Metafora, D. Personifikasi. Jawabannya yang D. Personifikasi. Ya, ini karena matahari benda mati dianggap mempunyai watak seperti manusia benda hidup menampar. 31. Bacalah kutipan teks berikut. Penasaran? Saya dekati Gipian seusai pembagian rapor. Saya tanya, apa yang bisa menyebabkan ia berubah menjadi sangat lebih baik? Jawabannya mengejutkan. Ia mengatakan keberhasilannya itu juga berkat kata-kata saya. Watak tokoh aku dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Jujur, B. Rajin, C. Peduli, D. Ramah. Jawabannya adalah yang C. Peduli. 32. Contoh kalimat majemuk yang menyatakan makna tujuan adalah A. Dia dihukum karena tidak mematuhi peraturan. B. Kamu boleh pergi asal telah menyelesaikan tugasmu. C. Pintu ini harap ditutup agar tidak ada orang yang masuk. D. Sejak kecil, ia sudah senang main masak-masakan. Jawabannya adalah yang C. Pintu ini harap ditutup agar tidak ada orang yang masuk. Ya, ini ada kata agar. Tujuan. 33. Cermati paragraf rumpang berikut. Jalan yang kami tempuh memiliki titik-titik tinggi. Jalanan itu menurun, tidak titik-titik licin.
tetapi air yang tergenang juga mengalir titik-titik dan mengikuti jalan itu. Jika kami terpeleset, berbahaya. Kata baku yang lengkap untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Resiko hanya jatuh. B. Risiko hanya jatuh. C. Risiko cuma jatuh. D. Resiko cuman jatuh. Jawab yang B ya, risiko hanya jatuh. 34. Bacalah kutipan berikut. Setidaknya ada 3 peran penting yang dapat dimainkan dalam proses pembelajaran. Pertama, musik dapat membantu seorang pelajar rileks. Kedua, musik dapat mengaktifkan otak kanan untuk menerima informasi baru. Dan ketiga, musik dapat membantu memindahkan informasi tersebut ke dalam bank memori jangka panjang. 3 peran penting musik ini ditunjukkan oleh penelitian Dr. George G. Lozanov. Jenis teks kutipan tersebut adalah A. Teks non-fiksi, B. Teks fiksi, C. Teks rekaan, dan D. Teks imajinatif. Jawabannya adalah yang A, teks non-fiksi. Ya, ini bukan suatu imajinasi ya, atau rekaan, maka ini adalah teks non-fiksi. 35. Contoh tanggapan yang benar adalah A. Masa begitu saja harus dilarang? Apakah tidak salah? B. Penjelasan itu harus diralat segera pada saat ini juga. C. Sebaiknya petunjuk Anda pikirkan kembali sebab akan merugikan pemain kita. D. Penjelasan Anda salah sebab tidak sesuai dengan fakta yang ada. Ya, yang merupakan tanggapan adalah jawaban yang D. Penjelasan Anda salah sebab tidak sesuai dengan fakta yang ada. 36. Berikut ini unsur buku yang hanya ada pada buku fiksi adalah A. Daftar isi, B. Penokohan, C. Judul, D. Biografi. Jawabannya yaitu adalah unsur penokohan yang hanya ada dalam buku fiksi. 37. Bacalah paragraf berikut. Resita menulis 15 cerpen dengan tema yang berbeda dalam buku ini. Masing-masing memberi kejutan di awal hingga akhir. Kalimat yang diambil efektif dan juga membuat pembaca anak-anak seakan menemukan pertanyaan yang menakjubkan untuk seusianya. Misalnya, di bagian cerita berjudul Teka-teki Yuri, ada beberapa pertanyaan yang Yuri ajukan pada ayahnya. Sebuah tebakan yang berakhir dengan ucapan selamat ulang tahun dan kado. Ulasan tersebut adalah A. Rangkuman, B. Ringkasan, C. Sinopsis, D. Resensi. Jawabannya adalah yang resensi, ya ini merupakan resensi atau ulasan. 38. Ciri-ciri penggunaan bahasa buku non-fiksi adalah A. Kata tidak baku, B. Penggunaan ungkapan, C. Gaya bahasa non-formal, D. Sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan. Jawabannya yaitu bahasanya menggunakan sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. D ya. 39. Kemampuan melukismu sungguh luar biasa. Imajinasimu dalam melukis tidak ada yang bisa menandingi. Tak heran banyak orang rela antri untuk melihat hasil karyamu. Kalimat di atas termasuk kalimat A. Kritikan, B. Pujian, C. Inspirasi, D. Sanggahan. Ya, jawabannya yang B ya. Ini merupakan kalimat pujian.
40. Cermati kalimat berikut. Ada banyak jenis buku di Indonesia, mulai dari buku fiksi hingga buku non-fiksi, yang memberikan titik-titik bagi para pembacanya. Untuk melengkapi kalimat rumpang, kata yang tepat adalah A. Pengetahuan, B. Motivasi, C. Nilai kehidupan, D. Pelajaran hidup. Jawabannya adalah A. Pengetahuan ya, memberikan pengetahuan bagi para pembacanya. 41. Penulisan huruf kapital yang benar adalah A. Liburan sekolah nanti aku dan adikku akan pergi ke Danau Singkarak. Ini L-nya besar, S-nya besar, dan yang lainnya kecil. Bibi membawakan oleh-oleh kacang Bogor. B besar, B Bogor ini juga besar. C. Monumen M besar itu diresmikan oleh Jenderal Amiruddin. J besar dan A besar. D. Kita K besar harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jawabannya yang C ya. Monumen itu diresmikan oleh Jenderal Amiruddin. M-nya besar, Jenderal J-nya dan A-nya besar karena diikuti nama. 42. Bacalah paragraf berikut. 1. Kalimat 1. Sekolah berperan penting dalam mengembangkan kreativitas siswa dan guru untuk mendongkrak literasi bangsa. Kalimat 2. Sekolah dapat mengembangkan keunggulan dalam literasi yang dimulai dari membaca hingga menulis. Kalimat 3. Jika perlu, gerakan literasi sekolah tidak sekedar rutinitas. Kalimat 4. Saatnya mendorong gerakan literasi melahirkan karya otentik dari siswa dan guru. Kalimat utama paragraf tersebut adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah kalimat yang nomor 1. A. 43. Bacalah paragraf berikut. Pendidikan karakter merupakan kunci yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak. Selain di rumah, pendidikan karakter perlu diterapkan di sekolah dan lingkungan sosial. Pada hakikatnya, pendidikan memiliki tujuan untuk membantu manusia menjadi cerdas dan tumbuh menjadi insan yang baik. Tujuannya agar generasi muda memiliki keunggulan dalam persaingan global. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Perlunya penerapan pendidikan karakter di sekolah dan lingkungan sosial. B. Perlunya penguatan karakter generasi muda. C. Peranan pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian anak. D. Keunggulan generasi muda dalam persaingan global. Jawabannya adalah yang C. Peranan pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian anak. 44. Perhatikan kalimat berikut. Sarapan mengurangi keinginan jajan makanan tidak sehat dan mengurangi risiko obesitas pada anak. Variasi kata obesitas dalam kalimat tersebut adalah A. Penyakit, B. Ketagihan, C. Kegemukan, D. Kelaparan. Jawabannya adalah kegemukan. C ya. Obesitas itu kata lainnya adalah kegemukan. 45. Cermati kutipan resensi buku berikut. Judul Senyum Biskuit, penulis Raisita Patapa, penerbit Andi Publisher, tahun terbit 2012, jumlah halaman 114. Struktur resensi tersebut adalah A. Sinopsis, B. Identitas buku, C. Kepengarangan, D. Kesimpulan. Jawabannya adalah yang B. Ini adalah identitas buku.
46. Bagian kepengarang buku dalam sebuah resensi adalah A. Edisi penerbitan, B. Kelebihan isi, C. Kesimpulan, D. Karir kepenulisan. Ya, jawabannya yang D. Karir kepenulisan. 47. Bacalah kutipan cerpen berikut. Tante Dini menunjukkan kamarku. Setelah makan siang, aku bermain dengan Halia. Halia menunjukkan pemandangan sekitar desanya yang indah. Aku juga diajari permainan desa bersama teman-temannya. Kami mandi di sungai, mencari tutut di sawah, dan memancing ikan di kolam. Sudut pandang orang kutipan cerpen tersebut adalah A. Orang ketiga serba tahu, B. Orang pertama tokoh sampingan, C. Orang ketiga pengamat, D. Orang pertama tokoh utama. Jawabannya yang D ya. Kata aku ini adalah orang pertama tokoh utama. Soal 48. Bacalah paragraf berikut. 1. Hari menjelang sore, Ranca duduk di pinggir danau. 2. Danau Singkarak yang indah, ikan dan udang berenang dengan bebasnya. 3. 4. Setelah puas menikmati alam yang indah, Ranca berdiri melangkahkan kaki menuju Ayla yang terparkir di pinggir jalan. Kalimat majas yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Angin sore membelai lembut, B. Kupu-kupu kuning terbang di atas kepalanya, C. Seekor udang menyelip di sela batu, D. Ia terpesona menatap pemandangan yang indah. Jawabannya yang A ya, angin sore membelai lembut. 49. Bacalah paragraf berikut. 1. Kalimat 1. Hari menjelang sore, Ranca duduk di pinggir danau. Kalimat 2. Danau Singkarak yang indah, ikan dan udang berenang dengan bebasnya. 3. 4. Setelah puas menikmati alam yang indah, Ranca berdiri melangkahkan kaki menuju Ayla yang terparkir di pinggir jalan. Kalimat nomor 4 pada kutipan teks di atas bermajas A. Metonimia, B. Ironi, C. Litotes, D. Personifikasi. Jawabannya adalah A. Metonimia, karena ini ada kata Ayla, ini merek ya, merek suatu mobil. Soal nomor 50. Resita Petapa menulis buku fiksi yang berjudul Senyum Biskuit. Penerbit Andi Publisher pada tahun 2012 di Yogyakarta. Penulisan daftar pustaka berdasarkan kutipan di atas adalah A. Resita Petapa 2012 Senyum Biskuit Yogyakarta Andi Publisher. B. Sita Patapa, Rai 2012 Senyum Biskuit Yogyakarta 2 Andi Publisher. C. Sita Patapa Rai 2012 Senyum Biskuit Andi Publisher Yogyakarta. D. Sita Patapa, 2012, Senyum Biskuit, Yogyakarta, Andi Publisher. Jawabannya yang B ya, Sita Patapa, Rai, ini dibalik namanya. Kemudian 2012 Senyum Biskuit Yogyakarta 2 Andi Publisher. Baik, itu tadi contoh soal pas kelas 9 atau juga bisa disebut dengan soal praus ya. Ini semester genap tahun pelajaran 2012 pelajaran bahasa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon dukungannya untuk perkembangan channel kami, untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.